Coba perhatikan sejenak ke jendela kehidupanmu. Tanpa kita sadari, waktu telah membawa kita sampai ke titik ini, berdiri di ambang tahun 2026. Di luar sana, dunia tampak begitu terburu-buru, penuh dengan kebisingan yang menuntut perhatian kita setiap detik. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang seringkali kita hindari. Mengapa, meski tahun berganti, kekacauan di dalam diri kita masih tetap sama? Kita sering mengira bahwa untuk memperbaiki hidup, kita perlu menambah sesuatu, menambah pencapaian, menambah harta, atau menambah pengakuan. Padahal, jika kita belajar dari ketenangan para bijak stoik, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan melalui apa yang kita kumpulkan, melainkan melalui apa yang berani kita lepaskan. Hidupmu tidak berantakan karena kamu kurang berusaha. Tidak. Hidupmu berantakan karena kamu terlalu banyak membawa sampah yang seharusnya sudah lama kamu buang. Bayangkan dirimu adalah seorang pemahat. Sebuah mahakarya tidak tercipta dengan menempelkan bongkahan batu baru, tapi dengan membuang bagian-bagian batu yang tidak berguna hingga yang tersisa hanyalah keindahan yang murni. Begitu juga dengan jiwamu. Tahun 2026 tidak akan pernah menjadi lembaran baru jika kamu masih menulisnya dengan pena yang sama. Pena yang penuh dengan kebiasaan negatif, ketakutan yang tak beralasan, dan ketergantungan pada validasi orang lain. Mungkin selama ini kamu merasa tidak nyaman dengan kesunyian, karena dalam sunyi, kamu dipaksa melihat bayangan dirimu sendiri tanpa masker. Tapi disinilah wibawa sejati lahir. Mampu menatap kegelapan di dalam diri, mengidentifikasi akar dari segala kekacauan, dan dengan tenang memutuskan untuk membuangnya satu persatu. Video ini bukan sekadar deretan saran motivasi yang akan hilang setelah kamu menutup layar. Ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan pembersihan batin yang brutal, namun perlu. Kita akan membedah 9 kebiasaan yang selama ini mengikat langkahmu. 9 beban yang jika tidak kamu lepaskan sekarang juga akan memastikan bahwa di tahun 2026 nanti kamu tetap menjadi orang yang sama, terjebak dalam labirin penyesalan yang tak berujung. Mari kita mulai perjalanan ini bukan dengan teriakan semangat yang kosong, tapi dengan ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia, melainkan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Poin pertama adalah kebiasaan untuk mencemaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena kepalamu penuh dengan suara-suara yang tidak bisa kamu hentikan. Kamu mencemaskan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu mencemaskan ekonomi dunia. Kamu mencemaskan masa lalu yang sudah mati atau masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam ajaran Stoikisme, ini disebut sebagai kegagalan dalam memahami dikotomi kendali. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak." Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Namun, ketidakmampuan kita untuk membedakan keduanya adalah alasan utama mengapa hidupmu masih berantakan. Bayangkan kamu sedang memegang segenggam pasir di tepi pantai.
Semakin keras kamu menggenggamnya, semakin banyak pasir yang keluar dari sela-sela jarimu. Begitulah hidup. Semakin kamu mencoba mengendalikan hal-hal yang bukan milikmu, semakin kamu akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Opini orang lain adalah pasir itu. Hasil akhir dari usahamu adalah pasir itu. Bahkan kesehatan tubuhmu pun dalam batas tertentu adalah pasir itu. Jika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa hilang dalam sekejap, maka kamu sedang membangun rumah di atas tanah yang sedang gempa. Berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Berapa banyak energimu yang habis hanya untuk memikirkan komentar negatif di media sosial? Berapa banyak malammu yang hilang hanya karena kamu takut akan penilaian orang yang bahkan tidak peduli padamu? Jika kamu ingin memasuki tahun 2026 dengan wibawa yang tenang, kamu harus berani melepaskan genggamanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Ada sisi gelap dari keinginan kita untuk mengontrol segalanya. Kita sering menganggap bahwa dengan merasa cemas, kita sedang peduli. Kita mengira bahwa dengan terus memikirkan masalah, kita sedang mencari solusi. Padahal, kecemasan adalah bentuk dari arogansi batin. Kita seolah-olah ingin menjadi Tuhan yang bisa mengatur jalannya takdir sesuai dengan keinginan kita. Lihatlah sekelilingmu. Dunia ini berisik, dunia ini kacau, dan dunia ini tidak pernah berhutang apapun padamu. Jika hari ini hujan turun saat kamu ingin pergi, apakah kamu akan marah pada langit? Tentu tidak. Kamu akan mengambil payung atau kamu akan menunggu. Kamu menerima kenyataan bahwa langit berada di luar kendalimu. Lalu, mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama pada perilaku orang lain? Mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama pada kegagalan masa lalu? Orang yang berwibawa adalah orang yang tahu di mana harus menempatkan energinya. Mereka tidak membuang amunisi untuk menembak bayangan. Mereka tahu bahwa satu-satunya wilayah kekuasaan yang mereka miliki adalah pikiran mereka sendiri dan tindakan mereka saat ini. Banyak dari kita yang masuk ke tahun 2026 dengan membawa beban ekspektasi yang berat. Kita ingin disukai semua orang. Kita ingin semua rencana berjalan mulus. Dan ketika satu hal kecil meleset, seluruh dunia kita runtuh. Ini adalah kebiasaan negatif yang paling menghancurkan. Kebiasaan untuk merasa menjadi korban dari keadaan. Padahal, bukan keadaannya yang menyakitimu, melainkan penilaianmu terhadap keadaan itulah yang menciptakan penderitaan. Jika kamu terus membiarkan remote control emosimu dipegang oleh orang lain atau oleh situasi di luar sana, maka kamu tidak akan pernah merdeka. Kamu akan selalu menjadi budak dari dunia yang tidak pernah bisa kamu puaskan. Bagaimana cara kita menghapus kebiasaan ini? Caranya adalah dengan membangun benteng batin. Mulai detik ini, setiap kali kamu merasa cemas, lakukan filter mental. Tanyakan, apakah hal ini bisa aku ubah dengan tindakanku sekarang? Jika jawabannya tidak, maka hal itu tidak layak mendapatkan 1 detik pun dari waktumu. Biarkan orang bicara sesuka mereka, itu adalah hak mereka dan itu di luar kendalimu. Tugasmu bukan untuk menghentikan mulut mereka, tapi untuk memperkuat telingamu. Biarkan ekonomi naik atau turun, tugasmu adalah bekerja dengan sebaik mungkin dan mengelola apa yang kamu miliki. Biarkan masa lalu tetap di belakang,
Tugasmu adalah belajar darinya, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Di tahun 2026 nanti, dunia akan tetap menantangmu. Akan ada badai yang datang tanpa izin. Namun, ada perbedaan besar antara kapal yang hancur karena ombak dan kapal yang tetap tenang karena nahkodanya tahu bahwa ombak adalah bagian dari laut. Hapus kebiasaan mencemaskan hal di luar kendali dan kamu akan merasakan sebuah kebebasan yang menakutkan bagi orang lain. Ketenanganmu akan terlihat seperti kekuatan gelap. Karena orang tidak akan lagi bisa memancing reaksimu, kamu menjadi tidak tergoyahkan. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa besar ototmu atau seberapa tebal dompetmu. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berkata pada dunia, "Kamu bisa mengambil apapun dariku, kamu bisa menghinaku, kamu bisa mengacaukan rencanaku, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengambil kedamaian batin yang aku jaga." Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Fokuslah pada karaktermu. Fokuslah pada caramu merespon kegagalan. Itulah satu-satunya jalan agar hidupmu tidak lagi berantakan. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat adalah orang yang sudah tidak lagi takut pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Mari kita bersiap menuju poin kedua. Sekarang, mari kita masuk ke ruang yang lebih gelap. Poin kedua, kebiasaan yang secara perlahan, namun pasti, sedang membunuh potensi besarmu, yaitu kecanduan pada kesenangan instan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sangat sulit bagimu untuk fokus pada satu buku selama 10 menit, tapi kamu bisa menghabiskan 2 jam hanya untuk menggeser layar ponselmu? Mengapa kamu merasa begitu hampa setelah bangun dari tidur panjang yang dipenuhi oleh hiburan tanpa henti? Kita hidup di era di mana kesenangan bisa dibeli dengan satu ketukan jari. Makanan enak, video lucu, pengakuan dalam bentuk tanda suka, semuanya tersedia secara instan. Namun, tahukah kamu harganya? Harganya adalah ketajaman jiwamu. Dalam filsafat Stoik, pengendalian diri atau temperance adalah salah satu pilar utama. Tanpa pengendalian diri, kamu hanyalah seekor binatang yang digerakkan oleh insting lapar dan haus akan kenikmatan. Kesenangan instan adalah sebuah perangkap. Ia memberimu kebahagiaan palsu untuk menutupi kekosongan yang nyata. Kamu melarikan diri ke dalam dunia digital karena kamu takut menghadapi kenyataan bahwa hidupmu di dunia nyata sedang tidak baik-baik saja. Setiap kali kamu menyerah pada dorongan untuk mencari hiburan murah, kamu sedang memberikan potongan kecil dari masa depanmu kepada para penjual dopamin. Kamu sedang menukar emas di dalam dirimu dengan recehan plastik yang berkilau. Jika di ambang tahun 2026 ini kamu masih merasa hidupmu berantakan, lihatlah bagaimana kamu menghabiskan pagi harimu. Apakah kamu memulai hari dengan membangun disiplin, atau kamu memulainya dengan membiarkan duniamu dijajah oleh notifikasi? Ingatlah, jiwa yang terlalu sering dimanjakan akan menjadi jiwa yang lumpuh saat badai hidup yang sebenarnya datang menerjang. Mari kita bicara lebih jujur. Kecanduan ini bukan hanya soal media sosial atau makanan. Ini adalah soal ketidakmampuanmu untuk menahan rasa tidak nyaman. Kita menjadi generasi yang takut pada keheningan. Kita takut pada rasa bosan. Padahal dalam kebosanan itulah kreativitas lahir. Dalam keheningan itulah suara batinmu berbicara. Tapi apa yang kita lakukan? Begitu rasa bosan datang, kita langsung mencari pelarian.
kita tidak lagi mampu duduk diam di sebuah ruangan tanpa melakukan apa-apa. Kita menjadi budak dari rangsangan luar. Seneca pernah menulis bahwa tidak ada orang yang lebih malang daripada orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, karena orang itu tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang ia miliki. Ketika kamu terbiasa mendapatkan segalanya dengan mudah, otot mentalmu menjadi lemah. Kamu menjadi orang yang gampang menyerah saat rencana tidak berjalan mulus. Kamu menjadi orang yang baperan saat mendapatkan kritik. Mengapa? Karena kamu sudah terbiasa dengan kenyamanan yang instan. Di tahun 2026 nanti, tantangan tidak akan berkurang. Dunia akan menjadi lebih kompetitif dan lebih keras. Dan jika senjatamu hanyalah mentalitas yang lembek karena kecanduan kenyamanan, maka kamu akan tertinggal di belakang. Kebiasaan mengejar kesenangan instan ini adalah lubang hitam bagi fokusmu. Kamu ingin sukses, kamu ingin punya karya besar, tapi kamu tidak punya napas untuk bertahan dalam proses yang membosankan. Padahal, segala sesuatu yang bernilai tinggi di dunia ini selalu membutuhkan waktu, keringat, dan kemampuan untuk menunda kesenangan. Kamu tidak bisa membangun kerajaan dengan mentalitas seorang penonton video pendek. Kamu harus belajar mencintai rasa sakit dari proses, lebih daripada nikmatnya hasil akhir. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara menghapus racun ini sebelum tahun 2026 benar-benar menguasaimu? Kamu harus mulai melakukan apa yang para Stoik sebut sebagai latihan ketidaknyamanan yang disengaja. Mulailah dengan hal-hal kecil. Cobalah untuk tidak menyentuh ponselmu di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Rasakan kegelisahan itu. Amati rasa gatal di tanganmu yang ingin meraih layar. Jangan dilawan dengan marah, tapi amati sebagai pengamat yang tenang. Katakan pada dirimu, aku adalah tuan dari tubuhku, bukan budak dari doronganku. Pilihlah jalan yang lebih sulit. Mandilah dengan air dingin saat kamu ingin air hangat. Berpuasalah dari media sosial selama 1 minggu penuh. Mengapa? Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membuktikan pada jiwamu bahwa kamu bisa hidup bahkan tanpa semua hiburan itu. Saat kamu berhasil menguasai keinginanmu, saat itulah wibawamu akan terpancar secara alami. Orang yang bisa berkata tidak pada dirinya sendiri adalah orang yang sangat menakutkan bagi dunia, karena mereka tidak bisa disuap dengan kenikmatan dan tidak bisa diancam dengan kesulitan. Hapus kebiasaan mencari kesenangan instan dan gantikan dengan kebahagiaan jangka panjang yang datang dari pencapaian diri. Rasakan kepuasan yang mendalam saat kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit daripada kesenangan murah saat menonton orang lain sukses di layar ponselmu. Di tahun 2026, jadilah orang yang langka. Jadilah orang yang punya kedalaman fokus. Jadilah orang yang sanggup berdiri tegak di tengah godaan yang bising. Dunia mungkin akan menyebutmu aneh. Mereka mungkin menyebutmu kaku, tapi biarkan saja. Karena saat mereka masih sibuk mengejar bayangan kesenangan yang semu, kamu sudah jauh melangkah membangun fondasi hidup yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh waktu. Kendalikan dopaminmu, atau dopaminmu akan mengendalikan seluruh nasibmu. Mari kita bersiap menuju poin ketiga. Mari kita bicara tentang sebuah penyakit yang sangat populer di zaman kita. Poin ketiga, kebiasaan untuk terlalu banyak berbicara, namun sangat sedikit dalam bertindak. Pernahkah kamu menceritakan semua rencanamu kepada teman-temanmu?
tentang bisnis yang ingin kamu bangun, tentang bentuk tubuh yang ingin kamu miliki, atau tentang perubahan hidup yang akan kamu lakukan di tahun 2026 nanti. Lalu, perhatikan apa yang terjadi di dalam otakmu. Saat kamu bercerita dan orang lain memberikan apresiasi, otakmu melepaskan dopamin seolah-olah kamu sudah berhasil melakukannya. Kamu merasa bangga, kamu merasa sudah melangkah, padahal kakimu masih diam di tempat yang sama. Ini adalah jebakan ego. Kamu menukar keringat nyata dengan validasi murah dari kata-kata. Zeno, pendiri Stoikisme, pernah memberikan teguran keras. Ia berkata, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara." Namun yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita sibuk membangun citra lewat ucapan, sementara realitas hidup kita sedang berantakan. Kita sibuk mengumumkan keberangkatan, padahal kita bahkan belum mengemas barang bawaan. Terlalu banyak berbicara tentang niatmu hanya akan menghisap energi yang seharusnya kamu gunakan untuk bekerja. Kata-kata itu murah. Siapapun bisa mengatakan mereka akan menjadi orang hebat. Namun, hanya sedikit yang mau menanggung sunyinya perjuangan tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Jika di tahun 2026 nanti kamu masih hanya dikenal sebagai orang yang penuh rencana tapi tanpa bukti nyata, maka kamu sedang menghancurkan wibawamu sendiri. Wibawa tidak lahir dari volume suara, tapi dari beban tindakan yang tidak perlu dijelaskan. Ada alasan mengapa para penguasa diri sangat menghargai keheningan. Keheningan adalah tempat di mana kekuatan dikumpulkan. Epictetus pernah berpesan kepada murid-muridnya, "Jangan bicara tentang filosofimu, tunjukkan lewat cara hidupmu." Jika kamu sedang belajar menjadi orang yang lebih sabar, jangan posting kata-kata bijak tentang kesabaran. Cukup tetap tenang saat seseorang memaki dirimu. Itulah filosofi yang nyata. Dunia saat ini sudah terlalu bising dengan orang-orang yang merasa perlu mengomentari segala hal. Semua orang ingin suaranya didengar, tapi sedikit sekali yang pikirannya pantas untuk disimak. Terlalu banyak berbicara juga seringkali hanyalah cara kita untuk menutupi ketakutan kita akan kegagalan. Kita bicara besar agar kita merasa aman dalam ilusi kehebatan kita sendiri. Kita mengumumkan target agar kita merasa sudah melakukan sesuatu, meskipun sebenarnya kita hanya sedang menunda tugas yang sebenarnya. Perhatikan orang-orang yang benar-benar berwibawa di sekitarmu. Mereka jarang berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan. Mereka langsung melakukannya. Dan ketika hasilnya sudah terlihat, mereka tetap tidak merasa perlu memamerkannya. Mengapa? Karena mereka tidak butuh tepuk tanganmu untuk merasa utuh. Mereka sudah cukup puas dengan integritas batin mereka sendiri. Jika kamu ingin hidupmu berhenti berantakan, mulailah melakukan diet kata-kata. Berhenti mengumumkan langkahmu. Berhenti menjelaskan mimpimu kepada orang yang tidak berkontribusi apapun dalam prosesmu. Biarkan duniamu menjadi sunyi. Biarkan orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang kamu kerjakan. Biarkan keraguan mereka menjadi bahan bakar bagi api kerja kerasmu yang tidak perlu mereka lihat asapnya. Lalu, bagaimana cara kita membangun karakter yang sedikit berbicara namun banyak bertindak di tahun 2026 nanti? Caranya adalah dengan menerapkan prinsip tindakan sebagai pembuktian tunggal. Mulai hari ini, berlatihlah untuk memendam satu rencana besar tanpa mengatakannya pada siapapun. Simpan rahasia itu di dalam dadamu. Rasakan tekanan yang muncul karena tidak ada orang yang memujimu.
Gunakan tekanan itu untuk menyelesaikan tugasmu dengan sempurna. Orang yang berwibawa berbicara dengan presisi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot karena didukung oleh bukti nyata. Jika ia berkata ia akan datang, ia datang. Jika ia berkata ia akan menyelesaikan sesuatu, ia menyelesaikannya. Tanpa drama, tanpa alasan, tanpa pengumuman di media sosial. Jadilah orang yang kehadirannya dirasakan bukan karena suaranya yang paling keras, tapi karena hasil kerjanya yang paling nyata. Hapus kebiasaan terlalu banyak bicara dan gantikan dengan kebiasaan untuk menghilang dan bekerja. Dunia tidak butuh lebih banyak pembicara motivasi. Dunia butuh lebih banyak orang yang mampu menyelesaikan masalah tanpa banyak bicara. Ingatlah, karaktermu tidak dibangun di atas apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Karaktermu dibangun di atas apa yang kamu lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Di tahun 2026, biarkan kesuksesanmu yang membuat kebisingan, sementara kamu tetap tenang di dalam keheninganmu yang misterius. Jadilah tajam dalam bertindak dan hemat dalam berucap. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling banyak berbicara, tapi sejarah mencatat siapa yang meninggalkan jejak tindakan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Mari kita bicara tentang pencuri waktu yang paling halus. Poin keempat, kebiasaan untuk menunda kebahagiaan, atau yang sering saya sebut sebagai sindrom menunggu ketika. Pernahkah kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku akan bahagia ketika aku punya cukup uang. Aku akan tenang ketika aku sudah punya pasangan. Aku akan mulai hidup ketika tahun 2026 nanti sudah lebih baik." Sadarkah kamu bahwa dengan melakukan itu, kamu sedang menjadikan dirimu tawanan dari masa depan yang belum tentu terjadi? Kamu sedang mengatakan pada jiwamu bahwa saat ini, di detik ini, kamu belum cukup berharga untuk merasa utuh. Ini adalah kebiasaan negatif yang sangat berbahaya. Kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk bersiap-siap hidup. Kita terus menunda kedamaian demi mengejar sebuah fata morgana di cakrawala. Seneca pernah menulis dalam suratnya, "Selagi kita menunda, hidup terus berlalu." Banyak orang yang masuk ke tahun 2026 nanti dengan membawa daftar keinginan yang panjang. Mereka berpikir bahwa setelah daftar itu terpenuhi, barulah mereka bisa menarik nafas lega. Namun kenyataannya, begitu satu keinginan tercapai, ego akan menciptakan keinginan baru yang lebih besar. Pengejaran itu tidak akan pernah berakhir. Kamu akan selalu merasa kurang selama kamu menganggap kebahagiaan adalah sebuah destinasi, bukan sebuah cara berjalan. Hidupmu berantakan bukan karena kamu kekurangan sesuatu di luar sana, tapi karena kamu menolak untuk hadir sepenuhnya di sini, di saat ini. Filosofi Stoikisme mengejarkan kita sebuah konsep yang sangat kuat. Amor fati, cintailah takdirmu. Mencintai takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mencintai takdir berarti memiliki keberanian untuk merasa cukup di tengah badai sekalipun. Jika kamu tidak bisa menemukan kedamaian saat kamu sedang berjuang, maka kamu tidak akan pernah menemukannya saat kamu sudah berada di puncak. Karena saat di puncak nanti, kamu hanya akan membawa mentalitas gelisah yang sama yang selama ini kamu pelihara. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa masalah adalah penghalang bagi hidup kita. Padahal, masalah itulah hidup itu sendiri. Menunggu sampai semua masalah selesai agar bisa bahagia, sama saja dengan menunggu sungai berhenti mengalir agar kamu bisa menyeberang tanpa basah. Itu tidak akan pernah terjadi. Perhatikan betapa banyak waktu yang kamu buang hanya untuk mengeluhkan apa yang belum kamu miliki.
Kamu terlalu sibuk memotret mimpimu sampai kamu lupa melihat pemandangan yang ada di depan matamu sekarang. Wibawa sejati lahir dari seseorang yang tidak lagi bisa didikte oleh keadaan. Seseorang yang tetap bisa tersenyum tenang meski dompetnya tipis. Seseorang yang tetap bisa bersyukur meski rencananya gagal total. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab batin mereka sendiri, bukan hadiah dari dunia luar. Jika di tahun 2026 nanti, kamu masih menggantungkan senyummu pada angka di rekening bank atau pada validasi dari orang lain, maka kamu masih sangat jauh dari kata merdeka. Lalu, bagaimana cara kita menghapus kebiasaan menunda kebahagiaan ini? Caranya adalah dengan menyadari satu kenyataan yang pahit namun membebaskan. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Mungkin terdengar kelam, tapi ini adalah obat terbaik untuk jiwamu. Saat kamu menyadari bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu, kamu tidak akan lagi punya waktu untuk menunggu ketika. Kamu tidak akan lagi menunda untuk memaafkan. Kamu tidak akan lagi menunda untuk merasa tenang. Mulai sekarang, berlatihlah untuk menemukan keindahan dalam hal-hal yang paling sederhana. Nikmati udara yang kamu hirup, nikmati kopi pahitmu, nikmati langkah kakimu saat berjalan. Jangan menunggu tahun 2026 untuk menjadi versi terbaik dirimu. Jadilah versi terbaik itu hari ini dengan segala keterbatasan yang kamu miliki. Hapus kebiasaan berharap pada masa depan dan mulailah berdaulat di masa kini. Jika kamu sedang bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jika kamu sedang beristirahat, beristirahatlah dengan tenang. Tanpa rasa bersalah, tanpa kecemasan akan apa yang akan terjadi besok. Orang yang berwibawa adalah orang yang kehadirannya terasa penuh. Mereka tidak terlihat sedang mengejar sesuatu atau melarikan diri dari sesuatu. Mereka ada di sini, utuh dan tak tergoyahkan. Jadikan tahun 2026 bukan sebagai tahun di mana kamu mendapatkan segalanya, tapi sebagai tahun di mana kamu tidak lagi membutuhkan segalanya untuk merasa bahagia. Bebaskan dirimu dari penjara ketika, dan kamu akan menyadari bahwa surga yang kamu cari selama ini sebenarnya tidak pernah pergi kemana-mana. Ia ada di balik pintu batinmu, menunggu kamu untuk berhenti berlari. Mari kita bersiap menuju poin kelima. Mari kita bicara tentang bentuk perbudakan modern yang paling halus. Poin kelima, kebiasaan untuk menjadi seorang people pleaser atau kebutuhan obsesif untuk selalu disukai semua orang. Pernahkah kamu mengatakan iya, padahal jiwamu berteriak tidak? Pernahkah kamu mengubah pendapatmu, mengubah gayamu, bahkan mengubah prinsip hidupmu, hanya agar kamu bisa diterima dalam sebuah lingkaran sosial? Jika jawabannya adalah ya, maka kamu sedang melakukan pengkhianatan terbesar dalam hidupmu. Kamu sedang membunuh dirimu yang asli hanya untuk memberi makan bayangan yang diinginkan orang lain. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah menulis dalam renungannya, "Aku sering bertanya-tanya, mengapa setiap orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain? Namun mereka lebih menghargai opini orang lain daripada opini mereka sendiri." Ini adalah paradoks yang menghancurkan wibawamu. Hidupmu menjadi berantakan karena kamu tidak memiliki pusat gravitasi di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah kapal tanpa angkar yang arahnya ditentukan oleh kemanapun angin pendapat orang lain bertiup. Setiap kali kamu berusaha menyenangkan semua orang, kamu sebenarnya sedang kehilangan rasa hormat dari mereka. Mengapa? Karena orang bisa merasakan ketidaktulusanmu. Orang bisa merasakan kelemahanmu. Seseorang yang tidak pernah berani berbeda adalah seseorang yang tidak memiliki nilai.
Jika kamu masuk ke tahun 2026 dengan mentalitas ini, maka kamu akan berakhir sebagai pelayan bagi ambisi orang lain, sementara mimpimu sendiri mati kelaparan di sudut ruangan. Ada ketakutan yang mendalam di balik keinginan untuk menyenangkan orang lain. Takut ditolak, takut sendirian, takut dianggap sombong atau aneh. Namun, dengarkan ini baik-baik. Kebencian orang lain adalah harga yang harus kamu bayar untuk sebuah kebebasan. Dalam filsafat Stoik, opini orang lain masuk ke dalam kategori hal yang tidak bisa dikendalikan. Kamu bisa menjadi orang paling baik di dunia dan tetap akan ada orang yang membencimu. Kamu bisa menjadi orang paling jujur dan tetap akan ada orang yang memfitnahmu. Jadi, untuk apa kamu mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kamu kuasai? Berhenti membuang energimu untuk membangun citra. Citra itu palsu, karakter itu nyata. Orang yang berwibawa tidak peduli apakah mereka populer atau tidak. Mereka hanya peduli apakah tindakan mereka hari ini selaras dengan prinsip batin mereka. Seringkali, kamu merasa berantakan karena kamu mencoba memikul beban ekspektasi semua orang. Orang tuamu, temanmu, pasanganmu, hingga orang asing di media sosial. Pundakmu tidak didesain untuk memikul itu semua. Lepaskan beban itu sekarang juga. Biarkan orang lain merasa kecewa karena kamu memilih untuk jujur pada dirimu sendiri. Kekecewaan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawabmu. Ingatlah, kamu tidak dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menjadi figuran dalam cerita orang lain. Kamu adalah nahkoda bagi hidupmu sendiri. Dan nahkoda yang tangguh tidak akan mengubah arah kapalnya hanya karena mendengar keluhan dari penumpang yang tidak tahu arah tujuan. Lalu, bagaimana cara kita menghapus kebiasaan people-pleasing ini di tahun 2026 nanti? Caranya adalah dengan melatih otot penolakan. Mulai hari ini, berlatihlah untuk mengatakan tidak tanpa perlu memberikan alasan yang panjang lebar. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun atas keputusanmu untuk menjaga batasanmu. Orang yang berwibawa adalah orang yang memiliki batas-batas yang jelas. Mereka tahu di mana mereka berdiri. Mereka tahu apa yang mereka toleransi dan apa yang tidak. Ketegasan inilah yang justru membuat orang lain menghormatimu. Hapus kebiasaan meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu. Berhenti meminta maaf atas keberadaanmu. Berhenti meminta maaf atas opinimu. Di tahun 2026 nanti, jadilah orang yang memiliki ketenangan yang gelap. Tenang bukan karena kamu takut berkonflik, tapi tenang karena kamu tidak lagi butuh pengakuan dari luar untuk merasa utuh. Saat kamu berhenti mengejar persetujuan orang lain, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Orang-orang yang tepat akan mulai mendekat kepadamu. Mereka mendekat bukan karena kamu menyenangkan, tapi karena kamu memiliki integritas. Jangan takut untuk kehilangan teman yang hanya menyukaimu saat kamu bisa mereka kendalikan. Kehilangan mereka adalah sebuah keuntungan besar bagi pertumbuhan jiwamu. Fokuslah untuk menjadi teman baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu sudah damai dengan dirimu sendiri, maka suara riuh di luar sana tidak akan pernah bisa menggoyahkan jangkarmu. Jadilah berdaulat, jadilah tegas, jadilah dirimu sendiri tanpa permintaan maaf. Mari kita bersiap menuju poin ke-6. Mari kita bicara tentang sebuah lubang yang paling sering membuat hidup seseorang tetap berada di tempat yang sama. Poin ke-6.
kebiasaan untuk mengeluh tentang nasib. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini tidak adil padamu? Bahwa kegagalanmu adalah kesalahan orang tuamu, kesalahan pemerintah, kesalahan ekonomi, atau karena kamu tidak seberuntung orang lain? Mungkin secara objektif semua itu benar. Mungkin kamu memang pernah dizalimi. Mungkin kamu memang memulai dari titik yang lebih sulit. Namun, ada satu kenyataan pahit yang harus kamu telan sekarang juga. Mengeluh tidak akan pernah mengubah 1 inci pun dari realitasmu. Setiap kali kamu mengeluh, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kekuatanmu kepada hal yang kamu keluhkan. Kamu sedang menyatakan pada alam semesta bahwa kamu adalah korban yang tidak berdaya, bahwa nasibmu ditentukan oleh dunia luar, bukan oleh tanganmu sendiri. Dalam stoikisme, mengeluh dianggap sebagai penghinaan terhadap kehidupan. Epictetus pernah berkata, "Jangan mencari hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, melainkan inginkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya, maka hidupmu akan tenang." Hidupmu berantakan karena kamu menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengutuk kegelapan sampai kamu lupa untuk menyalakan lilin. Kamu terjebak dalam rasa kasihan pada dirimu sendiri yang perlahan-lahan mematikan api perjuangan di dalam jiwamu. Jika di ambang tahun 2026 ini kamu masih membawa kamus keluhan yang sama, maka bersiaplah untuk tetap berada di posisi yang sama. Nasib tidak akan berubah hanya karena kamu merasa sedih atas dirimu sendiri. Ada alasan mengapa orang yang banyak mengeluh perlahan-lahan kehilangan wibawanya. Keluhan adalah tanda dari jiwa yang lemah. Sebuah tanda bahwa seseorang tidak sanggup memikul beban tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Perhatikan lingkunganmu. Apakah kamu suka berada di dekat orang yang selalu menyalahkan keadaan? Tentu tidak. Karena keluhan adalah energi negatif yang menular. Dan jika kamu adalah orang itu, maka jangan kaget jika peluang besar dan orang-orang hebat menjauh darimu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin kekaisaran terbesar di dunia, memiliki sejuta alasan untuk mengeluh. Pengkhianatan, wabah penyakit, perang yang tak henti-hentinya. Namun dalam catatan pribadinya, ia menulis, "Cukup dengan keluhan. Jangan biarkan orang lain mendengarmu mengeluh, bahkan jangan biarkan dirimu sendiri mendengarnya." Mengapa kaisar sehebat itu sangat keras pada dirinya sendiri soal mengeluh? Karena ia tahu bahwa pikiran adalah tempat di mana karakter dibangun. Jika pikiranmu dipenuhi dengan kata "mengapa aku", maka tidak akan ada ruang untuk kata "bagaimana aku". Di tahun 2026 nanti, tantangan tidak akan hilang. Akan selalu ada hal-hal yang tidak adil. Akan selalu ada kegagalan yang tidak kamu undang. Namun, ingatlah ini. Kamu tidak bisa mengontrol kartu yang dibagikan oleh kehidupan. Tapi kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana cara kamu memainkannya. Berhenti bertingkah seolah dunia berhutang sesuatu padamu. Dunia tidak berhutang apa-apa. Justru kamulah yang berhutang pada dirimu sendiri untuk menjadi orang yang lebih kuat, apapun keadaannya. Lalu, bagaimana cara kita menghapus kebiasaan mengeluh ini? Caranya adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab radikal. Mulai hari ini, ambil keputusan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah tanggung jawabmu. Bukan salahmu jika kamu lahir miskin,
tapi adalah tanggung jawabmu jika kamu hidup dalam kepahitan. Bukan salahmu jika seseorang mengecewakanmu, tapi adalah tanggung jawabmu bagaimana cara kamu meresponnya. Setiap kali sebuah keluhan muncul di ujung lidahmu, telan kembali. Gantikan dengan pertanyaan, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Atau, langkah kecil apa yang bisa aku ambil sekarang untuk memperbaikinya? Wibawa sejati lahir dari seseorang yang sanggup menanggung penderitaan dalam diam dan tetap bergerak maju. Mereka tidak mencari simpati, mereka mencari solusi. Ketenangan mereka di tengah kesulitan adalah bentuk kekuatan yang paling gelap dan paling menakutkan bagi orang-orang lemah. Hapus kebiasaan mengeluh, dan kamu akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Hambatan tidak lagi terlihat sebagai tembok, tapi sebagai tangga untuk naik ke level berikutnya. Di tahun 2026, jadilah orang yang dikenal karena ketangguhannya, bukan karena keluhannya. Jadilah orang yang kehadirannya memberi energi, bukan yang menghisapnya. Saat kamu berhenti memposisikan dirimu sebagai korban, kamu secara otomatis sedang memposisikan dirimu sebagai pemenang. Nasibmu akan mulai tunduk pada seseorang yang tidak pernah memberi ruang bagi keluhan di dalam batinnya. Jangan kutuk badainya, belajarlah untuk mengendalikan layarnya. Mari kita bersiap menuju poin ke-7. Mari kita bicara tentang hantu yang paling sering menghalangi langkahmu. Poin ke-7, kebiasaan untuk hidup di masa lalu. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam hanya untuk memikirkan kesalahan yang kamu lakukan bertahun-tahun yang lalu? Tentang kata-kata yang seharusnya tidak kamu ucapkan, tentang peluang yang kamu biarkan berlalu, atau tentang orang yang telah meninggalkanmu. Banyak dari kita yang mencoba berjalan menuju tahun 2026, namun mata kita terus menatap ke belakang. Kita terobsesi dengan apa yang mungkin terjadi jika saja kita mengambil keputusan yang berbeda. Ini adalah kebiasaan yang sangat merusak batinmu. Hidup di masa lalu sama saja dengan mencoba mengendarai mobil sambil terus menatap kaca spion. Cepat atau lambat, kamu akan menabrak apapun yang ada di depanmu. Seneca pernah memberikan pengingat yang tajam. 2 hal harus dipangkas habis: ketakutan akan masa depan dan ingatan akan penderitaan masa lalu. Mengapa? Karena masa lalu sudah mati dan masa depan belum lahir. Satu-satunya kenyataan yang kamu miliki adalah detik yang sedang kamu jalani sekarang. Hidupmu berantakan karena jiwamu tidak utuh di sini. Sebagian darimu masih tertinggal di kegagalan tahun-tahun lalu. Sebagian lagi masih meratapi luka yang seharusnya sudah menjadi bekas luka. Kamu membiarkan sesuatu yang sudah tidak ada untuk menghancurkan sesuatu yang sedang kamu bangun. Mengapa kita begitu sulit untuk melepaskan? Karena ego kita seringkali mencintai rasa sakit. Penyesalan memberi kita alasan untuk tidak melangkah maju. Selama kita menyalahkan masa lalu, kita punya alasan untuk tidak bertanggung jawab atas kegagalan kita hari ini. Namun, dengarkan ini. Dalam stoikisme, masa lalu masuk ke dalam kategori indifferent atau hal-hal yang tidak lagi memiliki nilai moral karena ia sudah berada di luar kendali kita sepenuhnya. Kesalahanmu di masa lalu tidak mendefinisikan siapa kamu hari ini. Yang mendefinisikanmu adalah apa yang kamu lakukan dengan kesadaranmu sekarang. Bayangkan sebuah pohon yang terus membawa daun-daun keringnya di musim gugur. Pohon itu tidak akan pernah bisa menumbuhkan tunas baru di musim semi. Begitu juga dengan kamu. Jika kamu ingin tumbuh di tahun 2026 nanti, kamu harus berani membiarkan bagian dari dirimu yang lama gugur dan menjadi tanah. Jangan jadikan masa lalu sebagai tempat tinggal.
Jadikan ia sebagai perpustakaan. Masuklah ke sana hanya untuk mengambil pelajaran, lalu segera keluar dan tutup pintunya rapat-rapat. Wibawa sejati lahir dari seseorang yang memiliki wajah yang tegak menatap ke depan. Seseorang yang sudah berdamai dengan kegagalannya, bukan karena ia melupakannya, tapi karena ia sudah tidak lagi mengizinkan kegagalan itu untuk mendikte langkah kakinya hari ini. Lalu, bagaimana cara kita menghapus kebiasaan hidup di masa lalu ini? Caranya adalah dengan menerapkan prinsip kematian setiap malam. Para Stoik memiliki kebiasaan untuk merenung di akhir hari. Mereka menganggap setiap tidur sebagai kematian kecil dan setiap bangun tidur sebagai kehidupan yang benar-benar baru. Mulai hari ini, berhentilah membawa beban kemarin ke pundak hari ini. Jika kamu melakukan kesalahan kemarin, pelajari, minta maaf jika perlu, lalu lepaskan. Jangan biarkan matahari terbit saat kamu masih memeluk hantu dari masa lalu. Hapus kebiasaan mencari pembenaran atas apa yang sudah terjadi. Amor fati, cintai takdirmu, termasuk bagian-bagian yang paling gelap di masa lalumu. Tanpa kegagalan itu, kamu tidak akan memiliki kedalaman jiwa seperti sekarang. Tanpa luka itu, kamu tidak akan memiliki wibawa yang setenang ini. Di tahun 2026 nanti, dunia tidak akan bertanya seberapa banyak kamu jatuh di masa lalu. Dunia hanya akan melihat seberapa tegak kamu berdiri hari ini. Jadilah orang yang baru setiap pagi. Jadilah orang yang kehadirannya begitu utuh, sehingga masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuhmu. Berhentilah meratapi pintu yang sudah tertutup. Fokuslah pada pintu-pintu yang sedang terbuka di depanmu. Dan jika tidak ada pintu yang terbuka, maka ambillah kapakmu dan buatlah pintumu sendiri. Masa lalumu adalah milik sejarah. Masa depanmu adalah milik Tuhan. Tapi saat ini adalah milikmu sepenuhnya. Gunakanlah dengan bijak. Mari kita bersiap menuju poin ke-8. Mari kita bicara tentang tembok yang paling tinggi dalam hidupmu. Poin ke-8. Kebiasaan untuk selalu takut pada kegagalan. Pernahkah kamu memiliki ide yang brilian, namun kamu tidak pernah memulainya karena kamu takut akan terlihat bodoh jika gagal? Pernahkah kamu bertahan di zona nyaman yang membosankan hanya karena kamu takut kehilangan rasa aman yang sebenarnya semu? Banyak orang yang memasuki tahun 2026 dengan satu tujuan utama, untuk tidak membuat kesalahan. Mereka ingin hidup yang mulus, tanpa risiko, dan tanpa luka. Namun, tahukah kamu apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan hidup yang rata, hidup yang tumpul, dan hidup yang sama sekali tidak memiliki arti. Ini adalah kebiasaan yang mematikan wibawamu. Ketakutanmu akan kegagalan sebenarnya adalah bentuk dari kesombongan egomu. Kamu terlalu mencintai citra dirimu yang sempurna, sehingga kamu tidak berani membiarkan dunia melihatmu terjatuh. Marcus Aurelius, sang kaisar, pernah mengingatkan kita, hambatan dalam bertindak justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Hidupmu berantakan bukan karena kamu banyak gagal. Tidak, hidupmu berantakan karena kamu tidak pernah berani mencoba hal-hal yang benar-benar penting hanya karena kamu takut pada rasa malu. Kamu memilih untuk tetap menjadi penonton di pinggir lapangan daripada menjadi pejuang yang berlumuran darah dan debu di tengah arena. Mengapa kita begitu takut pada kegagalan? Karena kita menganggap kegagalan adalah akhir dari segalanya. Padahal, dalam filosofi Stoik, kegagalan adalah informasi. Ia adalah data yang memberitahumu bahwa caramu saat ini belum tepat. Itu saja. Kegagalan tidak pernah menyerang jati dirimu, kecuali jika kamu mengizinkannya.
Lihatlah orang-orang yang benar-benar berwibawa di dunia ini. Apakah mereka tidak pernah gagal? Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memiliki koleksi kegagalan yang paling banyak. Perbedaannya hanyalah mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas. Bagi seorang stoik, kesuksesan sejati bukan terletak pada hasil akhir, tapi pada integritas usahamu. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik sesuai prinsipmu dan hasilnya tetap gagal, maka itu bukan kegagalanmu. Itu hanyalah cara alam semesta mendidikmu. Di tahun 2026 nanti, dunia akan menyaring orang-orang yang rapuh. Mereka yang takut gagal akan segera tersingkir oleh ketidakpastian zaman. Hanya mereka yang memiliki mentalitas baja, yang sanggup menatap kegagalan tanpa rasa gentar, yang akan tetap berdiri tegak. Berhenti memperlakukan kegagalan sebagai musuh yang menakutkan. Mulailah memperlakukannya sebagai guru yang keras namun jujur. Kegagalan akan mengupas semua kepura-puraanmu hingga yang tersisa hanyalah substansi aslimu yang kuat. Lalu, bagaimana cara kita menghapus rasa takut akan kegagalan ini? Caranya adalah dengan melakukan visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi jika kamu gagal. Kamu kehilangan uang, kamu ditertawakan orang, kamu harus mulai lagi dari nol. Sekarang, lihatlah dirimu di depan cermin. Apakah kamu masih bernafas? Apakah karaktermu masih utuh? Jika iya, maka kegagalan itu tidak bisa menghancurkanmu. Mulai hari ini, ambil satu risiko yang selama ini kamu hindari. Bukan risiko yang bodoh, tapi risiko yang selaras dengan tujuan hidupmu. Lakukan dengan pemahaman bahwa jika kamu gagal, kamu akan belajar sesuatu yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang penakut. Hapus kebiasaan mencari jaminan keamanan dalam segala hal. Di dunia ini, tidak ada jaminan selain kematian. Keamanan yang sejati bukan terletak pada lingkungan yang stabil, tapi pada kemampuanmu untuk tetap tenang di tengah ketidakstabilan. Di tahun 2026, jadilah orang yang berani berdarah. Jadilah orang yang berani melakukan kesalahan besar demi pencapaian yang lebih besar. Wibawa sejati tidak datang dari kemenangan yang mudah. Ia datang dari ketenangan seseorang yang telah berkali-kali dijatuhkan, namun selalu memilih untuk bangkit, membersihkan debu di pundaknya, dan berjalan kembali dengan tatapan yang lebih tajam. Jangan takut untuk gagal. Takutlah jika suatu saat nanti kamu menatap tahun-tahun yang telah berlalu, dan kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar hidup karena kamu terlalu sibuk menjaga dirimu agar tetap aman. Hancurkan belenggu itu sekarang juga, dan mulailah bertindak. Mari kita bersiap menuju poin terakhir, poin ke-9. Kita sampai pada puncak dari segala belenggu. Poin ke-9 dan mungkin yang paling sulit untuk kamu lepaskan. Kebiasaan untuk menggantungkan harga dirimu pada validasi orang lain. Pernahkah kamu merasa harimu hancur hanya karena seseorang memberikan komentar negatif pada karyamu? Pernahkah kamu merasa tidak berharga saat jumlah tanda suka di layar ponselmu tidak sesuai harapan? Atau mungkin kamu terus melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai hanya agar orang tuamu, temanmu, atau dunia menganggapmu sukses. Jika ya, maka kamu sedang membiarkan orang lain memegang kendali atas kebahagiaanmu. Kamu sedang menyerahkan kunci gudang hartamu kepada orang asing yang lewat di depan rumahmu. Epictetus, sang filsuf yang bijak, pernah memberikan peringatan keras. Jika kamu pernah mencari validasi dari luar untuk menyenangkan orang lain, ketahuilah bahwa kamu telah merusak seluruh integritas hidupmu. Hidupmu berantakan karena kamu membangun identitasmu di atas pasir hisap pendapat orang lain.
Pendapat manusia adalah hal yang paling labil di alam semesta. Hari ini mereka memujimu, besok mereka bisa menghujatmu. Jika kamu terbang karena pujian mereka, maka kamu juga akan mati saat mereka menjatuhkanmu. Di ambang tahun 2026 ini, kamu harus memutuskan, apakah kamu ingin menjadi singa yang berjalan sendiri dengan martabat atau menjadi domba yang terus mencari pengakuan dari kawanannya. Mengapa kita begitu haus akan validasi? Karena kita takut untuk berdiri sendiri di hadapan nurani kita. Kita butuh suara bising dari luar untuk menulikan suara batin yang mengatakan bahwa kita sebenarnya sedang tersesat. Namun, dengarkan ini dengan seksama. Wibawa sejati tidak pernah meminta perhatian. Wibawa sejati lahir dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Seseorang yang tetap merasa utuh meski seluruh dunia berpaling darinya. Marcus Aurelius, penguasa dunia di zamannya, sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa pujian tidak menambah keindahan pada sesuatu yang sudah indah. Sebuah zamrud tidak menjadi kurang indah hanya karena tidak ada orang yang memujinya. Begitu juga dengan karaktermu. Jika kamu benar, kamu tetap benar, meski sejuta orang mengatakan kamu salah. Jika kamu salah, kamu tetap salah, meski sejuta orang memujimu. Hapus kebiasaan untuk selalu menjelaskan dirimu. Orang yang butuh divalidasi adalah orang yang sedang menunjukkan bahwa ia sebenarnya ragu akan nilainya sendiri. Semakin banyak kamu membela diri di depan orang yang tidak memahamimu, semakin kecil wibawamu di mata mereka. Di tahun 2026 nanti, dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang haus perhatian. Mereka akan melakukan apa saja demi 1 detik sorotan. Di sanalah ketenanganmu akan menjadi kekuatan yang misterius. Ketiadaan keinginanmu untuk tampil justru akan membuatmu menjadi pusat perhatian yang paling kuat. Lalu, bagaimana cara kita menghancurkan kebutuhan akan validasi ini? Caranya adalah dengan menerapkan prinsip audiens internal. Mulai hari ini, bertindaklah seolah-olah penonton satu-satunya dalam hidupmu adalah dirimu yang paling bijak. Atau bayangkan ada sosok mentor yang kamu kagumi sedang mengawasi setiap tindakanmu. Jika tindakanmu sudah memuaskan nuranimu sendiri, maka suara dunia tidak lagi relevan. Hapus kebiasaan mengecek tanda suka. Hapus kebiasaan mencari persetujuan sebelum melangkah. Mulailah melakukan hal-hal besar secara rahasia. Berikan bantuan tanpa ada yang tahu. Belajarlah tanpa perlu pamer. Rasakan kekuatan yang tumbuh saat kamu memiliki sebuah rahasia kemenangan yang hanya diketahui olehmu dan Tuhan. Di tahun 2026, jadilah pribadi yang gelap dalam arti yang positif. Pribadi yang kedalamannya tidak bisa diukur oleh angka-angka digital. Pribadi yang jangkarnya tertanam dalam di dasar jiwanya sendiri, bukan mengapung di permukaan opini publik. Kebebasan yang sesungguhnya bukan saat kamu bisa melakukan apa saja. Kebebasan yang sesungguhnya adalah saat kamu tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Di titik itulah, kamu akan berdiri tegak sebagai manusia yang merdeka. Kamu tidak lagi berantakan karena pusat gravitasi hidupmu sudah kembali ke tempat yang seharusnya, di dalam dirimu. Inilah 9 beban yang harus kamu buang. Tahun 2026 sudah di depan mata. Pintunya sudah terbuka. Tapi pertanyaannya,
Apakah kamu akan masuk ke sana sebagai orang yang baru, ataukah kamu hanya akan membawa sampah yang sama ke rumah yang baru? Keputusannya ada di tanganmu. Lepaskan bebannya dan mulailah berjalan. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita telah membedah 9 lubang yang selama ini membuat kapal hidupmu perlahan tenggelam. Dari dikotomi kendali hingga jebakan validasi. Mungkin saat ini kamu merasa sedikit berat. Ada rasa sesak di dadamu saat kamu menyadari betapa banyak waktu yang telah kamu buang hanya untuk memelihara racun-racun itu. Namun, dengarkan ini baik-baik. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Ia sedang memberontak terhadap keadaan yang selama ini kamu terima sebagai normal. Tahun 2026 tidak akan peduli pada air matamu. Waktu akan terus berjalan, melindas siapapun yang hanya diam meratapi nasib. Tapi, waktu akan tunduk pada seseorang yang memiliki keberanian untuk memahat takdirnya sendiri dari bongkahan kegagalan masa lalu. Dunia tidak butuh satu lagi orang yang hanya pandai berencana. Dunia tidak butuh satu lagi orang yang haus akan pujian. Dunia butuh kamu yang tenang. Dunia butuh kamu yang berwibawa karena tindakan. Jadilah anomali di tengah kerumunan ini. Di saat semua orang berteriak meminta perhatian, pilihlah untuk diam dan bekerja. Di saat semua orang sibuk mencari kesenangan murah, pilihlah untuk memeluk kedisiplinan yang dingin. Jangan takut jika kamu merasa sendirian setelah membuang kebiasaan-kebiasaan ini. Elang selalu terbang sendiri, sementara domba selalu berkumpul. Kesunyian yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Itu adalah ruang operasi, tempat karaktermu sedang dibedah dan dibangun kembali menjadi lebih kuat, lebih gelap, dan lebih bermartabat. Malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, lakukan sebuah perjanjian dengan dirimu sendiri. Bukan perjanjian yang penuh dengan janji-janji manis, tapi sebuah janji yang keras dan tak kenal ampun. Katakan pada dirimu, aku tidak akan lagi menjadi budak dari opinimu. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari takdirku. Aku adalah nahkoda dan aku sudah memutuskan arah jangkarku. Lepaskan beban itu sekarang. Bakar jembatan yang menghubungkanmu dengan masa lalu yang merusak dan melangkahlah masuk ke tahun 2026, bukan sebagai orang yang memohon keberuntungan, tapi sebagai orang yang sudah siap menghadapi badai apapun dengan senyum yang tenang. Karena pada akhirnya, hidup yang berantakan bukanlah hukuman dari Tuhan, ia hanyalah panggilan agar kamu segera bangun dan menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Selamat datang di hidup yang baru, hidup yang sunyi namun penuh arti, hidup yang gelap namun bercahaya dari dalam. Persiapkan dirimu, pertarungan yang sebenarnya baru saja mulai. Terima kasih telah bertahan sampai titik ini. Jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Berikan tanda keberadaanmu di kolom komentar, bukan untuk saya, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah siap untuk berubah. Sampai jumpa di puncak ketenanganmu.